Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratil mukarramun, para asatid-asatidah, para hujjah, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita bersama, daripada nikmat panjang umur di dalam keadaan sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita masih berada di alam dunia ini guna untuk kita mencari keridhaan Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu atas penghulu kita As-Sayyidul A'zam wa Rasulul Akram, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya. Insya Allah kita termasuk daripada golongan umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa disadari oleh manusia bahwasanya kehidupan di alam dunia ini yang pada saat ini dialami sedang berlomba dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Mana yang lebih dahulu, duniakah meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia? Jika yang terjadi manusia meninggalkan dunia, inilah yang disebut kiamat sughra, kiamat kecil-kecilan yang mungkin merasa tertimpa musibah daripada keluarga, yang disebut sahibul musibah, di mana seorang ayah yang meninggal, istri, anak merasa kehilangan, sedih, menangis sambil memikirkan siapa yang akan memikul beban keluarga. Mungkin juga dalam sekup kecilnya dari tingkat RT RW yang sibuk pada saat adanya musibah itu, musibah kematian, RT sibuk siapa yang akan memandikan dan di mana dimakamkannya, dan RW mengurus daripada surat kematian di mana dia akan dimakamkan. Ini hanya sebahagian kecil yang dirasakan dengan asbab meninggalnya seorang anak Adam yang disebut kiamat sughra. Juga sebaliknya, jika dunia yang meninggalkan kita, maka yang terjadi semua manusia sibuk merasa takut dengan adanya kiamat kubra. Apa sih yang disebut kiamat kubra? Kiamat besar-besaran,
tidak lagi skup keluarga, tidak lagi skup RT RW, tidak lagi skup dalam negara Indonesia saja, seluruh dunia. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil dan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama, maka akan terjadi musnahlah dunia ini. Hal ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Apa itu? Di mana dunia hancur. Pada itu manusia seperti kupu-kupu yang berterbangan, gunung-gunung yang bertebaran bagaikan kupu-kupu. Semua akan binasa, semua akan musnah. Maka itulah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar-besaran, yang tiada ada lagi satu manusia yang mampu menghadapi keadaan kiamat yang disebut kiamat kubra. Saudara-saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, inilah yang perlu kita pikirkan selagi kita masih berada di alam dunia. Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika manusia yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan kematian. Dari sinilah perlu kita yakini bahwasanya semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Dalam kesempatan ini pun juga Al-Fakir mengingatkan khususnya untuk Al-Fakir sendiri untuk senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kehidupan di alam dunia ini bukan kehidupan yang cuma-cuma, namun akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah sesuai dengan apa yang dikerjakan selama ada di alam dunia. Para hadirin saudara seiman dan sekeyakinan, dalam hal ini juga kita yakini dengan adanya kehidupan dunia akan berakhir. Selama kita berada di alam dunia, kita akan mengalami baik itu senang maupun susah, baik itu kaya maupun miskin. Ini yang kita hadapi. Namun akhirnya kita tetap akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kita mengalami kehidupan yang kekal dan abadi. Hadirin jamaah rahimahumullah, sekilas inilah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menggugah hati kita untuk senantiasa selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.